Oke, selamat sore. Selamat bergabung kembali dengan Cafe Kode Spesial bibu.com. Kali ini kita akan membahas persoalan poliandri di Indonesia. Yang melandasi kita mengangkat tema ini adalah beberapa waktu yang lalu ada seorang artis yang berinisial JD. Dia belum selesai atau belum tuntas pernikahan perceraiannya, tapi dia sudah menikah kembali dengan pria yang lain. Soal ini bersama Fahmi, Bang Fahmi Mahmid, kita tunggu kehadirannya. Oke, kita sudah bergabung dengan Bang Fahmi. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Salam sehat semuanya ini. Alhamdulillah, di rumah apa di kantor ini Bang? Lagi santai di rumah kan? Kan disuruh di rumah terus katanya. Ya, work from home ya Bang. Iya. Oke, kita Gimana Mas Edi, apa yang mau dibahas ini? Bergabung ya Bang Fahmi. Ada beberapa nih, ada Kilalau, ada Tia, ada Merpati, tadi ada Jongfood, ada teman-teman yang lain yang sudah bergabung, yang sudah antusias pengen mendengar pembahasan Bang Fahmi. Kali ini kita akan membahas tema tentang poliandri dalam hukum di Indonesia. Yang melandasi kita mengangkat tema ini, tempo hari ada seorang artis yang berinisial JD. Dia belum tuntas benar perceraiannya dengan suaminya, kemudian sudah menikah lagi dengan pria yang lain. Maksudnya belum tuntas itu secara hukum negara, proses perceraiannya belum tuntas. Jadi masih dalam proses perceraian di pengadilan agama, kemudian dia sudah menikah siri dengan pria yang lain. Nah, inilah yang melandasi ada yang menduga kalau si artis ini sudah melakukan poliandri. Nah, kita akan meminta penjelasan dari Bang Fahmi. Yang pertama mungkin yang landasan dulu ya Bang. Apa itu poliandri? Kemudian apa landasan hukumnya dalam hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian apakah kasus yang menimpa artis yang kita sebutkan tadi termasuk dalam kategori poliandri. Nah, silakan Bang Fahmi mungkin akan menyapa dulu teman-teman sebelum memberikan penjelasan. Nanti kita akan menerima pertanyaan dari teman-teman yang bergabung ya Bang. Silakan Bang. Oke, makasih, selamat sore buat rekan semua yang lagi bergabung dengan bibu.com. Makasih juga Mas Edi bersama timnya semua. Jadi sebetulnya saya tidak ingin sekali ya membahas terkait dengan persoalan pribadi seseorang. Jadi dalam kaitan kali ini saya hanya membahas secara umum. Saya tidak akan membahas tentang apa yang menimpa seseorang karena kita perlu untuk mengetahui secara jauh. Jadi kalau kita berbicara secara hukum, baik hukum Islam, hukum negara, itu secara tegas bahwa poliandri itu tidak boleh. Ya, jelas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam. Tapi sebelum kita memahami tentang persoalan yang menimpa yang Mas Edi tadi ceritakan kepada pemirsa semua, bahwa yang harus dipahami sebetulnya satu di dalam persoalan-persoalan privat yang seperti ini. Yang pertama yang harus dipahami itu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan sahnya sebuah pernikahan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, itu secara tegas bahwa perkawinan itu sah berdasarkan agama dan kepercayaan. Artinya ya bahwa kalau pernikahan itu dilaksanakan secara syariat Islam maupun dengan hukum negara atau dengan agama yang lain dan itu telah memenuhi syarat-syaratnya, itu sah. Nah, tinggal apakah perkawinan itu tercatat atau tidak. Nah, tidak tercatatnya sebuah perkawinan itu bukan berarti tidak sahnya sebuah pernikahan. Jadi kalau Islam itu perkawinan dalam Islam itu adalah pernikahan. Jadi supaya kita bisa memahami secara tegas. Apakah tidak tercatat itu menyebabkan pernikahan itu tidak sah? Tidak. Jadi saya ibaratkan seseorang yang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia, lupa kita beritahukan,
kepada petugas pemerintah, bukan berarti orangnya tidak meninggal, orangnya tetap meninggal. Begitu juga ada sebuah kelahiran, lupa kita memberitahukan tentang kelahiran itu, bukan berarti orang itu tidak lahir. Nah, sama dengan pernikahan ini. Nah, terkait dengan persoalan apabila menimpa sebuah permasalahan seperti apa yang Mas Edi tadi jelaskan, kita harus tahu dulu, apakah telah terjadi sebuah perceraian secara syariat agama. Nah, kalau itu sudah terjadi secara syariat agama, berarti mereka secara agama sudah bukan suami istri. Nah, kalau mereka bukan suami istri, dia setelah melakukan idah, masa idahnya habis, dia berhak sebetulnya. Tapi perkawinan dia tidak bisa dilaksanakan dengan tercatat. Karena masih ada sesuatu secara administrasi yang terganggu. Nah, jadi saya justru menyatakan tidak ada poliandri dalam kasus yang menimpa apa yang Mas Edi katakan tadi. Karena apa? Kalau sudah ikrar, talak, itu jatuh talak. Dan itu sudah bukan suami istri lagi. Apa yang diproses itu adalah administrasi yang terkait dengan administrasi negara. Jadi kalau kita masuk di dalam hukum keluarga, hukum privat seperti ini, harus dua yang kita pahami. Sah secara agama dan sah secara negara. Nah, tapi di dalam undang-undang itu tegas bahwa perkawinan itu sah berdasarkan agama dan kepercayaan. Artinya, rujukannya kembali ke agama masing-masing. Jadi saya tegaskan, jika terjadi hal-hal yang demikian, tidak boleh kita menjustifikasi seseorang. Kita harus tahu dulu, apakah memang pernah terjadi sebuah ikrar talak atau tidak. Nah, apalagi ini persoalan-persoalan privat begini yang seharusnya tidak boleh kita menjustifikasi. Kalau terkait dengan dia mengajukan sebuah permohonan cerai, itu urusan administrasi, mungkin ada hal-hal lain dengan administrasi isu, dia bisa mencatatkan perkawinannya. Nah, kalau seseorang melaksanakan perkawinan secara syariat Islam, bukan berarti tidak bisa dilaksanakan sebuah pencatatan, walaupun lupa dicatatkan. Nah, itu banyak caranya, bisa isbat nikah dan sebagainya. Nah, mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang itu jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang menimpa rumah tangga yang saat ini, bahwa proses perceraian itu sangat memakan waktu. Nah, itu kadang membuat seseorang, mungkin yang perlu dipikirkan adalah sebuah terobosan atau pemikiran, memangkas itu prosedur, sehingga proses itu tidak membuat ketergantungan seseorang. Kasihan kalau ada seseorang sudah dinyatakan diikrar talak, atau mungkin satu tidak cinta dan sebagainya, tergantung dengan administrasi ini yang memakan waktu. Ini sangat tidak baik. Ya. Harus dipikirkan. Kalau memang harus ada proses hukum, dipangkas dengan satu tingkatan. Tidak perlu harus upaya-upaya yang panjang kali lebar. Karena hal yang harus dipahami, tidak ada satupun yang bisa masuk dalam sengketa batin seseorang. Tidak ada satupun yang bisa mengintervensi batin seseorang. Kalau orang cinta, pasti akan rumah tangganya baik. Kalau tidak cinta, tidak akan bisa dipaksakan oleh siapapun juga. Seperti itu. Ya. Apalagi Mas Edi yang mau ditanyakan dan dijelaskan. Jadi yang perlu kita garis bawahi dulu bahwa sahnya perkawinan itu adalah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing ya, Bang. Itu yang menjadi garis bawahi kita ya. Bahwasanya negara itu adalah melengkapi untuk pencatatan secara administrasi. Betul, sama dengan orang lahir dan orang mati. Bukan berarti terus orang mati lupa kita beritahukan terus orangnya hidup. Kan tidak. Sama dengan orang lahir, lupa kita beritahukan, bukan berarti orangnya tidak lahir. Sama dengan ini, ada pernikahan. Kuncinya itu syariatnya itu apa? Apakah sudah sah ijab kabulnya, walinya? Kalau kita berbicara dengan syariat agama Islam, bagaimana walinya? Nah, walinya ada tidak? Karena ini macam-macam, ada wali yang memang wajib diwalikan. Artinya kalau seseorang yang belum genap umur 19 tahun sampai 21 tahun di dalam undang-undang, itu wajib seorang wanita untuk ada walinya. Beda lagi dengan dia, statusnya beda lagi. Saking kerasnya persoalan wali itu, anak angkat pun walinya harus orang tua yang sebenarnya. Bayangin, hukum Islam itu begitu keras. Kenapa? Supaya jelas. Anak angkat tidak boleh walinya itu adalah bapak angkatnya.
harus daripada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, minta wali ke hakim. Sampai seperti itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang wanita. Nah, terhadap kasus-kasus yang demikian, ini kuncinya apakah telah terjadi ikrar talak atau tidak. Kalau memang sudah terjadi, secara syariat Islam, putus hubungan mereka. Nah, jangan orang digantung. Ada yang menggantung sebuah persoalan sengketa batin seperti ini. Itu sangat tidak baik. Dan itu juga membuat sibuk proses hukum di Indonesia. Harusnya proses hukum ini kita pangkas hanya pada satu tingkatan. Cukup satu tingkatan kalau memang terkait dengan persoalan cerai dan tidak cerai, cukup di pada satu tingkatan. Nah, mungkin ada upaya yang luar biasa diajukan PK, tapi jangan dibikin seperti sebuah proses yang begitu panjang. Ini perlu ada pemikiran dari para pembuat undang-undang. Kasihan mereka yang lagi ingin lepas dari sebuah persoalan, yang ingin juga hidup baru, semuanya terkunci dengan sebuah surat. Ini sangat tidak baik untuk perkembangan ini. Oke, jadi dalam hukum... Ada lagi Mas Edi? Oke, dalam hukum Indonesia, yang undang-undang perkawinan yang banyak mengadopsi hukum Islam, istilah poliandri itu tidak dibenarkan ya Bang? Kalau poliandri, jangankan lagi di hukum negara. Di Indonesia jelas, di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 24, saya tidak akan membahas terlalu jauh, nanti dipikir Ustadz. Jadi, itu secara tegas, kalau Islam tegas, tidak boleh. Ya. Hukum negara Indonesia tidak boleh. Tapi bukan berarti di negara lain tidak ada. Ada beberapa negara yang menganut poliandri, tapi saya tidak akan jelaskan. Karena itu terkait dengan pengaruh dengan agama-agama tertentu, sehingga ada beberapa negara baik di Asia itu ada yang dianut poliandri. Nah, bahkan ada sebuah ratu yang mempunyai suami 5. Ada kejadian di salah satu. Ada sebuah negara di beberapa Asia. Indonesia haram hukumnya untuk poliandri. Makanya kita tidak boleh menjustifikasi seseorang. Tolong, kalau tidak tahu, tanya dulu. Karena lisan seorang laki-laki dengan mengucapkan talak, putus sudah itu jatuh talak. Nah, sehingga orang mengucapkan talak itu betul-betul, tolong jagalah lidahmu dengan kalimat-kalimat cerai terhadap istrimu. Karena apa? Lisan keluar talak, jatuh talak itu. Nah, itulah makanya di dalam berumah tangga, lisan itu harus dijaga supaya rumah tangga itu berjalan baik. Bagaimana suami istri bisa saling menghargai, tidak membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa saling menyakiti. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal yang saling menyakiti, ada kalanya keluar kalimat-kalimat itu. Kalimat talak, jatuh talak. Nah, itu yang harus dihindari. Oke Bang, kita baca dulu ada pertanyaan dari audiens ini, dari Mas John Cobbs. Dia bertanya begini Bang, poligami punya stigma yang buruk di masyarakat Indonesia. Apakah poliandri juga punya posisi yang sama? Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin Bang Fahmi bisa menanggapi pertanyaan dari Mas John Cobbs ini, Bang. Jadi gini, beda ya poliandri dan poligami itu sangat jauh-jauh sekali. Kalau poliandri tertutup pintu haram hukumnya di Indonesia. Baik hukum negara, undang-undang perkawinan maupun kompilasi haram. Poligami itu dibenarkan dengan syarat-syarat. Nah, jadi jangan terus diratakan pemahaman kita. Ada syarat. Tidak semudah itu orang berpoligami itu. Jangan dianggap, biasanya orang berpoligami itu diam-diam. Tapi kalau yang sesuai, itu harus ada izin dari istrinya. Yang kedua, bagaimana berbuat adil sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran. Adil itu bukan berarti 1.000 satunya dapat 1.000. Bukan seperti itu adil pemahaman. Menurut saya, adil di dalam persoalan berpoligami itu adil sesuai dengan kebutuhan. Kalau seseorang istri yang pertama diberi 1.000 karena anaknya 1, yang 2 diberi 2.000 karena anaknya lebih, itu adil namanya. Nah, apa bisa kita melakukan itu? Apa mampu kita membuat hal-hal yang demikian? Tidak semudah itu. Poligami dibenarkan dengan syarat, dan syaratnya sangat ketat di Indonesia. Yeah. Gitu loh. Makanya banyak berpoligami dengan status tidak terdaftar. Artinya sah secara Islam, tapi secara negara belum terdaftarkan.
Gitu, Mas. Oke, Ada lagi kalau yang mau ditanya? ya, kalau sedikit kita bahas sedikit yang poligami tadi ya, itu kan asas dalam undang-undang perkawinan itu kan monogami, tapi kan masih diakomodir kalau orang mau berpoligami. Apakah begitu, Bang? Gini, jadi Anda harus bedakan tentang syarat sahnya ya, kembali kepada syarat sahnya sebuah perkawinan. Kalau saat ini saya akan membahas secara syariat Islam. Salah syariat Islam itu dibenarkan ada diatur dalam kompilasi hukum Islam. Hukum Islam pun mengatur bahwa seseorang boleh berlebih, ada ayatnya dan saya tidak akan kutip. Itu boleh, tapi ada syarat. Nah, syarat ini tidak semudah itu. Syarat pertama itu ada kalanya minta izin. Kalau di pengadilan agama Anda dimintain izin surat daripada istri yang pertama. Ya. Nah, itu pun diatur. Boleh Anda berpoligami apabila istri begini-begini, istri begini-begini. Itu ada syaratnya macam-macam. Nah, tapi kita tidak bisa melarang orang jatuh cinta. Tidak ada satupun orang bisa melarang. Seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang wanita, itu tidak ada yang bisa kita larang. Tinggal prosesnya bagaimana kita harus memahami. Kalau dia punya istri, bagaimana bisa menjadi istrinya sepanjang Anda memenuhi syarat-syaratnya. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang. Cinta tidak bisa dilarang ya. Betul. Jadi itu urusan hati ya, Bang, ya, tidak bisa disekat-sekat. Ya urusan hati nggak ada yang bisa intervensi. Ya. Cuman untuk melakukan poligami harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan ya, Bang, ya, harus adil. Syarat-syaratnya ada, ya harus ada syaratnya. Apakah dia bla bla bla, saya nggak akan sebut ya karena nanti akan sangat tidak baik karena banyak yang mendengar. Ada syarat-syarat tertentu. Itu syariat Islam. Tapi agama lain ada yang melarang bahwa perkawinan itu hanya sekali dan seumur hidup. Nah, saya tidak akan sebut ayatnya di mana, di kitab apa. Tapi kali ini saya membahas secara syariat agama Islam saja. Saya pikir mereka yang di luar agama Islam paham. Di dalam perkawinan menurut mereka sekali dan seumur hidup. Nah, itu ada. Dan tidak dikenal itu poligami di sana. Tapi Islam mengenal karena itu adalah sunnah Rasul. Harus difahami. Itu ada di dalam hukum Islam. Sehingga diadopsi, dibuatkan aturan-aturan untuk melindungi seorang wanita. Satu, supaya ada syarat seperti ini. Kenapa? Jangan sampai berantem nanti antara yang satu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, itulah sehingga diaturlah di dalam sebuah aturan dan itu harus meminta penetapan pengadilan agama sehingga keluarlah buku nikah sehingga dilindungi. Kenapa? Diperlukan sebuah proses perlindungan. Pendaftaran supaya ada dilindungi. Ini banyak sekali akibat hukumnya. Akibat hukum terhadap anak, akibat hukum terhadap yang lainnya, waris dan sebagainya. Nah, kalau pernikahannya siri, itu sah secara agama, tapi tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Artinya, manakala Anda mempersoalkan tentang harta gono gini, Anda mempersoalkan tentang waris, ya mungkin menjadi sebuah masalah. Tapi Mahkamah Konstitusi telah membuat terobosan terhadap anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang siri. Sepanjang bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah bapaknya, dia berhak mewarisi dan mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya. Gitu, Mas. Oke, kita kembali ke topik kita, Bang, ya, poligami. Dan dalam undang-undang jelas dilarang, dalam agama Islam dilarang. Kira-kira apa nih hikmah di balik pelarangan poliandri ini, Bang? Sebetulnya ya itu ada hal-hal yang saya pikir terlalu dalam nanti saya. Sebetulnya kenapa dilarang? Untuk memastikan bahwa seseorang itu anak dari siapa. Gitu loh. Makanya ada sebuah larangan tidak boleh menikahi seorang wanita yang punya suami. Nah itu. Kenapa? Supaya jelas anak itu lahir dari ayah siapa. Gitu. Itu ada. Terlalu dalam kalau saya nanti bahas di sini. Kita bahas yang santai-santai aja. Betul. Jangan terlalu ke dalam supaya yang lain bisa memahami. Banyak hal. Kenapa harus iddah itu sekian bulan? Itu semua ada hitung-hitungannya. Ada efeknya, ada apa sih kenapa harus sekian, harus begini. Itu semua ada. Ya sama dengan larangan ini. Larangan poliandri itu untuk memperjelas dia anak dari ayah siapa. Gitu loh. Makanya ada larangan. Seperti itu, Mas.
Jadi memang nasabnya harus jelas kalau perempuan itu tidak boleh bersuami lebih dari satu itu Bang ya. Berbeda dengan suami bisa Iya, istri lebih dari satu. iya, makanya kalau seseorang itu sudah ditalak, ya ini kan ada kejadian yang seperti Anda ceritakan, ada ditalak dan itu sudah masa idahnya sudah lewat, itu saya pikir secara syariat itu boleh dia, gitu loh ya. Tapi pun pernikahannya juga ya secara syariat juga artinya, gitu loh. Karena ada hal-hal yang secara administrasi masih terganjal. Nah, ini administrasi inilah yang perlu kita carikan jalan keluar sehingga tidak menyebabkan sebuah persoalan ketergantungan terhadap seseorang yang berumah tangga tapi ditakdirkan tidak mungkin bisa bersatu. Nah, jadi jalan keluarnya dibikin sesimpel mungkin. Itu yang perlu dipikirkan oleh para pembuat undang-undang. Bagaimana sih persoalan-persoalan sengketa batin ini supaya cepat, tidak perlu lagi harus mengajukan upaya-upaya yang panjang-panjang. Kasihan. Hanya persoalan untuk cerai saja harus panjang bertahun-tahun hanya menunggu sebuah proses hukum. Ini juga nggak baik. Nggak baik untuk semuanya lah. Jadi itu perlu dipikirkan oleh para pembuat undang-undang, bagaimana sih kalau kasus yang memang murni sengketa batin. Ya, saya katakan ya, saya nggak akan berbicara tentang perceraian itu sengketa batin ya. Karena batin seseorang kalau tidak cocok, tidak ada yang bisa menyuruh untuk tetap bersatu. Jangan dibikin prosesnya begitu panjang. Carikan jalan keluar. Dibuatkanlah aturan bahwa itu cukup. Kalau memang diperlukan sebuah proses hukum di pengadilan, cukup pada satu tingkatan selesai. Nah, sehingga tidak perlu ada upaya banding, upaya kasasi yang seperti sebuah sengketa yang membuat ribet mereka untuk mencari sebuah kebahagiaan. Tidak ada satupun orang yang boleh melarang seorang manusia mencari kebahagiaan untuk dirinya. Ya. Jadi harus dibedakan benar mana Ya, yang namanya emansipasi, mana yang namanya hukum agama yang melarang poliandri. Jadi bagi kaum perempuan tidak perlu protes ya Bang ya, karena mereka tidak bisa praktik poliandri. Seperti halnya kaum pria yang bisa berpraktik poliandri. Mungkin ini yang ada hikmah yang Abang bilang tadi ya Bang ya. Iya, ya, yang jelas kalau di Indonesia, kita berbicara di Indonesia itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Hukumnya haram dan terlarang, udah, itu saja. Tapi kita tidak bisa kalau memang ada sebuah, karena kita harus berbicara secara umumnya dulu, aturannya dulu. Tapi kalau ada hal-hal yang menimpa seseorang, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini poliandri. Karena kita tidak tahu bahwa ternyata dengan ucapan, saya talak, Anda jatuh talak gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kita tidak bisa, itu masih ada catatan nih. Tapi lupa dia bahwa sekian tahun dia sudah pernah mengucapkan ikrar, saya talak ya udah jatuh cerai itu. Gitu loh. Terus idahnya itu kan juga harus diketahui. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi seseorang. Dan kita tidak boleh juga melarang seseorang mencari sebuah kebahagiaan ya. Ya. Ya karena besarnya hikmah yang terkandung di balik pelarangan poliandri ini, jadi sekali lagi kaum wanita tidak boleh protes karena pelarangan poliandri. Gitu Bang ya? Oh nggak boleh, karena ini sudah aturan ya. Bahkan bukan hanya aturan negara, tapi kita sebagai umat Islam itu secara tegas dilarang. Jadi kalau sudah secara syariat Islam dilarang, nggak ada yang boleh membantah. Ya, itu ada hal-hal yang kadang kita tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui dan Maha segalanya. Itu yang harus difahami. Kita tunggu pertanyaan. Ada beberapa yang perlu kita jawab nih Bang ya, dari teman-teman. Ada beberapa yang bertanya. Kenapa Mas ini? Jadi dilarang secara hukum poliandri. Oh ya, itu sudah dijawab Bang Fahmi tadi, sudah tegas dilarang. Jadi kita tidak ada celah lagi untuk melakukan praktik poliandri untuk Indonesia. Walaupun tadi Bang Fahmi bilang di beberapa negara ada yang mempraktikkan poliandri. Ada beberapa negara, bahkan di Asia ada.
Saya tidak akan sebut negaranya, beberapa negara. Kan ada sebuah ratu itu suaminya 5. Ada itu kejadian. Itu terpengaruh dengan agama-agama tertentu. Tapi kita nggak akan bahas terlalu jauh. Kita masuk ke Indonesia lagi lah. Negara kita yang kita cintai ini ya. Seperti yang Bang Pami bilang tadi bahwa putus-putus, Mas. Instrumen hukum di Indonesia juga harus mempermudah kalau misalnya seseorang sudah tidak cinta, sudah tidak bisa bersatu dengan pasangannya, sehingga mereka ingin bercerai dan membina kehidupan yang baru ya Bang ya. Iya, harusnya dibuatkan pemikiran ya para pembuat undang-undang. Jangan sampai sengketa batin yang orang tidak cinta itu harus diuji sampai pada tingkatan begitu panjang proses hukumnya. Kasihan mereka juga untuk mencari sebuah kepastian hukum ya. Karena ada kalanya makanya sehingga banyak sekali terjadi proses-proses mereka sudah cerai secara syariat Islam, tapi mereka tidak pernah mengurus. Dan tolong kalau yang begini selesaikanlah, jangan menggantung nasib seseorang, karena itu juga tidak baik, gitu lah, ya. Tidak baik. Jadi tidak bisa kita paksakan cinta dan batin seseorang untuk tetap bersama-sama, itu nggak ada yang bisa. Ya. Oke, bagi teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan kepada Bang Fahmi, silakan terbuka untuk berdiskusi. Topik kita kali ini adalah poliandri dalam konteks hukum di Indonesia. Tetapi kalau mau bertanya yang perihal lain, tapi masih ada kaitannya dengan pernikahan siri, atau apapun itu, nanti kita masih buka kesempatan ya Bang ya untuk teman-teman untuk bertanya. Ini ada pertanyaan dari Arkiting. Nah, tidak baca Bang ya pertanyaannya ya Bang. Silakan. Adakah sanksi kalau tetap ada yang melakukan itu, maksudnya poliandri? Maaf kalau dibahas tidak menyimak dari awal, nggak apa-apa. Nah, kalau bagi pelaku poliandri secara hukum kan dilarang. Itu apakah ada sanksinya Bang? Kalau kita merujuk kepada undang-undang yang terkait. Kalau gini ya, jadi kalau agama itu sanksinya kan dosa ya, kalau kita berbicara. Jadi tolong sanksi itu kita harus pahami, sanksi apa yang tapi oleh karena dia hanya bertanya sanksi, saya jelaskan. Sanksi agama Islam itu ada dosa dan seterusnya, ya, itu urusannya di akhirat. Tapi yang terpenting bahwa manakala ada sebuah proses yang seperti itu, poliandri, itu tidak sah. Tidak sah perkawinannya. Baik secara syariat tidak sah, semuanya tidak sah. Kalau memang dia masih tercatat, dan itu bisa dibatalkan, gitu. Jadi sanksinya kalau memang dia terjadi, nah ini saya tidak mau berbicara tentang sanksi ini, nanti ada orang karena gini, kalau memang seseorang itu masih tercatat sebagai istri seseorang, itu bisa diproses secara hukum negara ya. Jadi sanksi ini kita harus pahami dulu, sanksi menurut syariat agama itu antara urusannya dosa ya. Sanksi yang menurut hukum negara, dan itu harus bisa kita buktikan bahwa betul dia istri saya, bla 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 bla. Ada pasalnya, saya nggak akan jelaskan di sini ya. Biar kita nggak terlalu dalam masuk ke persoalan-persoalan harus menghukum seseorang. Karena persoalan batin jangan sekali-kali kita paksakan untuk menghukum seseorang karena tidak mau, terus kita harus hukum dia, jangan. Batin itu adalah kebebasan seseorang. Hati yang seseorang penting tidak bisa ada hikmah yang terkandung, ada filosofi di balik pelarangan poliandri ini ya Bang. Itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman kita diskusi kita kali ini ya. Iya. Ya. Oke. Siap. Tunggu lagi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya seputar tema kita kali ini. Apakah ada yang pengen bertanya? Kita ingatkan kembali bahwa kita kali ini temanya adalah poliandri dan dalam konteks hukum di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan Bang dari Mbak Meliana. Pertanyaannya begini Bang, saya bacakan Bang ya. Kalau punya anak tanpa menikah, terus dia hamil sampai besar, kemudian si bapak minta hak asuh atau minta tes DNA. Kemudian untuk memaksa harus tes DNA. Kalau sang ibu menolak, apakah bisa dihukum si bapak yang menuntut ini, Bang?
Halo Bang, saya ulang pertanyaan Bang. Iya, Ya, pertanyaannya putus Mas. Diulang tadi agak nice. terputus suaranya, tapi gambarnya Mas Edi tetap keren. Jadi nggak Oke, terputus pertanyaan dari gambarnya Mbak Mas Edi, tapi Meliana. suaranya masih Dia bertanya begini bagus Bang, tadi. apakah kalau seorang yang mempunyai anak tanpa dalam ikatan pernikahan, terus dalam prosesnya dia hamil besar, kemudian si bapak minta hak asuh setelah anak itu dilahirkan. Apakah kalau ibunya menolak permintaan itu, bagaimana ini? Apakah dia bisa mempertahankan diri dari permintaan hak asuh dari bapak itu tadi, Bang? Sebetulnya harus dijelaskan dulu perkawinannya ya. Jadi kalau kita bicara pernikahannya, kalau pernikahannya terdaftar atau tercatat dan bisa dibuktikan, karena dalam kompilasi hukum itu jelas, pernikahan itu hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Itu jelas. Artinya, kalau memang perkawinan itu sah secara negara, itu adalah anak dari hasil perkawinan yang sah, yang mempunyai hubungan hukum terhadap ayah dan bapaknya. Tapi kalau perkawinan itu atau pernikahan itu tidak dicatatkan, tidak di... Ya, Bang, silakan, Bang. Sedikit mohon maaf teman-teman yang berada di program ini, ada sedikit gangguan koneksi dari Bang Fahmi. Gambarnya sedikit tersendat. Pertanyaan dari Mbak Meliana tadi ya, yang menanyakan bagaimana kalau seorang yang berhubungan dengan seorang pria, kemudian terjadi kehamilan tanpa dalam ikatan hubungan ikatan perkawinan yang sah, kemudian si bapak menuntut hak asuh untuk anak itu, apakah dia bisa mempertahankan? Sebentar, kita masih menunggu kembalinya Bang Fahmi bergabung di live IG ini. Kita tunggu ya teman-teman. Mbak Meliana, mohon maaf ya, ini kita pertanyaannya sedikit tertunda. Kita masih menunggu Bang Fahmi untuk menjelaskan dari pertanyaan Mbak Meliana ini. Mohon bersabar, kita masih tunggu kehadiran Bang Fahmi. Ada sedikit hambatan dari Bang Fahminya sehingga terputus hubungannya. Tadi Mbak Meliana bertanya tentang persoalan atau contoh kasus ada seorang perempuan yang berhubungan dengan seorang pria, tapi hubungan itu tanpa ikatan perkawinan yang syah, baik secara agama maupun secara negara. Kemudian setelah anak ini lahir, si bapak meminta hak asuh dari anak itu. Apakah si ibu bisa mempertahankan atau bisa memperjuangkan perebutan hak asuh dari sang bapak ini? Kita masih menunggu keadaan. Karena bergabung ada sedikit gangguan. Selamat bergabung Mbak Rebecca. Kenapa, Mas? Program bersama Bang Santi Mangun yang mengangkat tema soal poliandri dalam musik kita. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Meliana, Bang Santi, kita ulang pertanyaannya Bang ya. Dia memberikan contoh ada seorang perempuan berhubungan dengan seorang pria. Tapi hubungannya ini tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara. Ketika anaknya lahir dari hubungan yang tidak resmi ini tadi, sang bapak mau meminta hak asuh dari anak tersebut. Nah, pertanyaannya apakah bisa dikabulkan permintaan hak asuh dari si bapak yang tidak menikahi secara resmi itu? Nggak bisa. Titik. Nggak pakai alasan, nggak pakai pasal, nggak pakai apa, tidak bisa. Jadi makanya seseorang
harus melangsungkan perkawinan itu di hadapan pejabat pencatat nikah kalau umat Islam. Supaya hal-hal yang demikian inilah untuk dilindungi oleh negara. Jadi kalau memang itu perkawinannya sah, maka dia punya hak sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang untuk anaknya. Dan juga mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut. Tapi kalau memang sama sekali tidak apa, jangankan yang sama sekali, yang nikah siri saja, yang orang dalam bahasa itu nikah sah secara agama, lupa, bahasa saya lupa dicatatkan, itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Apalagi tidak sama sekali. Nah, iya. Jadi nggak bisa. Jadi tertutup sudah, nggak perlu saya carikan dasar hukum, jelas tidak bisa sama sekali. Kalau dia memaksa itu bisa dilaporin polisi itu. Jadi kalau nggak mempunyai hubungan hukum. Kata kuncinya ada tidaknya hubungan hukum antara kedua belah pihak ya Bang. Ya, kalau tidak ada terikat hubungan hukum, dia tidak punya hak untuk menuntut hak itu dari anak. Tidak punya hak, sehingga kadang kita kadang melihat ada sebuah anak itu di dalam akte kelahirannya itu hanya muncul nama ibu saja. Berarti bukan itu tidak, itu secara syariat ada perkawinan dan itu anaknya. Tapi karena tidak mendapatkan buku atau didaftarkan, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan perlindungan dari negara untuk mencantumkan namanya di akte kelahiran tersebut. Karena apa? Untuk mendapatkan akte kelahiran itu pasti akan diminta beberapa syarat. Syaratnya adalah perkawinan Anda itu seperti apa sih? Gitu. Tapi bukan berarti kalau orang yang lupa, bahasa saya lupa untuk dicatatkan, tidak bisa kita mengajukan. Kita bisa ajukan aja isbat nikah. Kalau memang dia secara syariat Islam memang betul pernikahannya, ada walinya, dan semuanya terpenuhi, ajukan isbat nikah, bla bla bla, dan seterusnya. Sehingga mempunyai akibat hukum terhadap anak, akibat hukum juga terhadap harta yang diperoleh di dalam masa perkawinan. Jadi tidak ada tertutup. Yang tertutup yang sama sekali tidak ada perkawinan. Ya. Nah ini ada atas jawaban Bang Fahmi, Mbak Meliana memberikan pertanyaan berikutnya nih Bang. Nah, ini menarik nih Bang. Jadi katanya, apakah bisa saya melaporkan kepada pihak yang berwajib si bapak yang menuntut tadi Bang? Karena dia sudah kalau dia cuma nuntut saja kalau cuma hanya nuntut saja ya nggak ada persoalan hukum yang secara pidana ya. Jadi dia merasa juga bagian darahnya mungkin dia kangen, tapi kalau berbicara hukum itu harus jelas semua. Hukum itu kan harus ada hitam putihnya gitu loh. Jadi kalau dia hanya cuma bicara, ya orang bilang itu merecoki ya sudah lah, anggap aja nggak usah digubris lah, ngapain lah kita cari masalah gitu loh. Dan yang harus difahami, saya nasihatkan, janganlah kita berkonflik dengan persoalan-persoalan rebutan anak, kita ngelaporin, yang janganlah kalau bisa. Karena apa? Jangan emosi si A dan si B itu nanti akan berimbas kepada anaknya. Jadi tolong kalau bisa selesaikan secara baik. Jangan saling memperkarakan. Karena anak itu mempunyai hak azazi. Dalam kandungan pun dia dilindungi. Perlindungan anak di undang-undang itu jelas. Anak janin dalam kandungan sampai anak dewasa itu dilindungi dia. Nah, jangan diperebutkan seperti benda, seperti harta, seperti rumah. Jangan, dia mempunyai kehidupan sendiri. Gitu loh. Kalau memang dia sayang sama orang tuanya, dia akan mencari, nggak usah takut. Anda dimanapun akan dicari sama anak Anda. Ya. Usahakan jangan berkonflik dengan persoalan-persoalan yang begini. Ya, bicara yang baik-baik saja. Oke Bang. Sudah 30 menit lebih perbincangan kita membahas tema kali ini tentang poliandri dalam konteks hukum di Indonesia. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari Bang Fahmi yang bisa kita tarik dari pembicaraan ini dari statement dari Bang Fahmi tentang tema kita kali ini. Silakan Bang. Kalau saya sih ya jelas ya. Jadi kalau saya menyimpulkan, udah nggak ada lah itu namanya poliandri. Dan kita nggak boleh menjustifikasi seseorang. Karena apa? Kalimat seorang suami dengan saya talak itu sudah jatuh talak, artinya sudah terjadi perceraian. Ya, jadi
Terus harus kita bisa pahami tentang apa yang dimaksud dengan sah sebuah pernikahan menurut agama dan sah tercatat menurut negara. Jadi kita harus paham semua. Supaya kita tidak bisa, oh ini si Fulan, si A, si B, si C, janganlah. Apalagi itu adalah sangat-sangat pribadi, sangat privat. Kita nggak boleh masuk kepada seseorang yang ingin mencari sebuah kebahagiaan, kita usik dirinya. Itu saran saya. Dan kesimpulan yang seperti yang ditanyakan lagi, janganlah kita berkonflik dengan memperebutkan seorang anak seakan-akan dia menjadi sebuah benda, sebuah harta. Jangan. Anak itu titipan dari Allah, dia punya hak azazi, dia punya kehidupan sendiri. Pasti akan dicari, percaya sama saya. Seorang anak pasti akan mencari orang tuanya dimanapun dia akan berada. Ya, gitu. Jadi jangan berkonflik yang begitu-begitu. Saling bicara yang baik. Ya, oke. Kamu Oke, terima Mas. kasih sekali, pembahasannya sangat lugas. Ya, makasih Mas Edi. Waduh. Ya, semoga bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang di luar. Salam semua buat yang lagi bergabung ya. Ya, betul. Yang lagi bergabung dengan beb2.com, saya ucapkan Selamat bergabung. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Ya, Baik, kapan-kapan kita ketemu lagi Mas Edi ya. Siap. Siap, makasih ya. Oke, saya langsung matikan ya. Terima kasih atas pergabungan Oke. acara. Assalamualaikum. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara KPPD kali ini. Sampai jumpa di KPPD berikutnya yang akan membahas yang lebih aktual dalam hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara yang santai, yang populer, semoga bisa bermanfaat. Selamat sore, salam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Adi, makasih Mas Edi ya. Salam semuanya. Siap.